Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sesuatu yang hidup adalah kenikmatan. Kalau sampean tidak ada kenikmatan, artinya sampean belum hidup. Di dalam semua kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sampean semua, itu sangat banyak kenikmatannya yang telah dianugerahkan kepada sampean semua. Ada kenikmatan sampean bisa melihat, itu mata. Kenikmatan lidah, mulut sampean bisa bercakap dan berucap, itu sebuah kenikmatan anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sampean. Semua yang sampean makan dan minum terasa nikmat pada diri sampean, lezat pada diri sampean. Itu juga anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sampean semua. Semua kenikmatan ada sampai mengerucut yang sangat besar, yaitu kenikmatan pada sampean semua, kenikmatan yang berupa kenikmatan iman dan Islam. Itu puncak kenikmatan anugerah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sampean semua. Ada lagi paling ujung, yang terakhir dari nikmat, semua kenikmatan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada sampean semua adalah kenikmatan ma'rifatullah. Makrifat sendiri adalah sebuah kenikmatan yang teramat besar. Bahkan kenikmatan syurga tidak sebanding dengan kenikmatan menatap wajah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Semua itu, tiada nikmat surga itu selain daripada kenikmatan bisa menatap wajah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Itu inti dan puncak kenikmatan yang teramat besar untuk sampean semua. Itulah makrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak dari segala puncak kenikmatan, puncak dari puncak segala kebahagiaan sampean semua. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah pernah menjanjikan hal ini. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga pernah menyebut bahwa umatnya dapat melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat fana maupun di saat jaga atau sadar. Kezahiran dan kenyataan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat nampak pada seorang hamba. Ada dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa ana sirru. Adapun insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Juga dawuh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuciptakan Adam dan anak cucunya seperti rupaku. Bagaimana kesimpulannya sekarang ini? Insan itu kesimpulannya terdiri daripada 3 unsurnya. Sampean manusia, sampean insan. Itu ada 3 unsur pada diri sampean. Unsur 1 jasad, unsur 2-nya ruh atau nyawa sampean, dan unsur 3-nya adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah unsur ini terbangun, unsur ini terbentuk, maka dengan itu hiduplah sampean jadi seorang hamba Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adapun jasad sampean, nyawa sampean, dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaikan sesuatu yang tidak akan pernah dapat sampean pisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sampean ada jasad, tiada nyawa, tapi ada Allah, tidak mungkin. Sampean ada nyawa, tiada jasad, cuma adanya Gusti Allah, tidak mungkin. Apalagi sampean hanya adanya unsur Gusti Allah, tiada nyawa pun juga tiada jasad, tak masuk akal. Ini bagaikan sesuatu yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara jasad, nyawa, dan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri sampean. Tidak dapat dipisah antara satu dan lainnya, tidak akan dipilih, tidak boleh. Yang sampean hanya punya jasad dan nyawa tok, tidak mempunyai Gusti Allah. Tidak bisa dipilih salah satunya, salah duanya tidak bisa. Ketiga-tiganya harus ada. Ini unsur daripada terdirinya sampean.
Harus jadi satu. Maka sampean kalau sudah dari 3 unsur ini menyatu, jadi sampean hidup seorang hamba Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan langit, ada bumi. Mana bisa langit tanpa bumi? Sebaliknya ada bumi, tiada pun langit. Mana mungkin ada bumi tanpa langit? Tidak bisa. Dimisalkan lagi, makhluk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat banyak. Terus sampai pisah-pisahkan antara makhluk satu dan makhluk lainnya. Tidak bisa. Semua ini makhluk satu ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak akan bisa. Bagaimanapun pandangan sampean, yang jadi insan, yang jadi manusia terhadap Tuhan sampean adalah nantinya berbeda-beda berdasarkan mengikuti tahap pencapaian ilmu masing-masing sampean. Sepintar, sepandai, sepaham mana sampean itu ada perbedaan dalam pandangan sampean terhadap Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pandangan umumnya, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak banyak. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Itu pandangan umumnya. Dan hamba menyembah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, yang esa, yang tunggal itu bersama-sama penyembahannya. Cara menyembahnya beramai-ramai. Tetapi sebenar dan hakikatnya bukan begitu. Menyembah Gusti Allah kok ramai-ramai. Bukan begitu hakikatnya. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Sampeyan sebagai makhluknya, insan ini menyembah beramai-ramai. Hakikatnya tidak begitu cara menyembahnya. Itu hanya sangkaan umum saja. Kalau dari segi makrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa pada wujudnya hamba. Itu dari segi makrifat. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal pada wujud hambanya. Kok bisa? Iya bisa. Kan karena ada dalilnya. Mana dalilnya? Sampean buka di Al-Quran surah Al-Qaf yang surah urut 50 yang ayatnya 16. Aku lebih dekat dari urat lehernya. Loh kan begitu. Ada dalilan lagi, ada sebagai penguat. Di Al-Quran, surah Az-Zariyat, urut surah 51, yang ayatnya 21. Dalam diri kamu, mengapa tidak kamu perhatikan? Nah itu. Jadi masing-masing hamba ini sudah mutlak. Masing-masing hamba di antara sampean, teman sampean, karib kerabat sampean, itu sudah mutlak. Artinya sudah esa dengan Tuhannya masing-masing. Jadi satu persatu itu sudah esa, sudah tunggal dengan Tuhannya, sudah diberi sesembahan Gusti Allah di dalam dirinya masing-masing. Lah, sampean semua, kenapa kok masih berpaling mencari Tuhan ke sana ke sini? Ke sini ke sana, lari-larian mencari Tuhan. Yang jauh-jauh itu kenapa? Kok masih mencari itu loh, kenapa? Lah ini sungguh sampean jadi orang yang melampaui batas. Artinya sampean kok masih mencari Tuhan terus. Yang jauh-jauh dicari. Sampean ke sini menuju ke sana mencari Tuhan. Loh ini sampean artinya sungguh melampaui batas. Artinya apa lagi? Artinya sampean belum atau tidak makrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus ada dalilnya sebagai penguat. Iya. Biar sampean itu jadi yakin pendiriannya. Di Al-Quran surah Al-Hadid, surah urut 57 yang ayat keempat. Aku beserta hambaku di mana saja dia berada. Oleh itu, janganlah risau dan takut, Allah senantiasa bersama kita, kemana saja kita pergi. Lah itu. Nah, sekarang mari sampean lihat pula bagaimana kisah Nabi Musa melihat Tuhannya. Nah, itu. Monggo sampean pelajari bagaimana itu kisahnya Nabi Musa melihat Tuhannya. Bagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran bahwa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman untuk mengkisahkan permintaan Nabi Musa untuk melihat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu bagaimana? Ada di Al-Quran surah Al-A'raf urut surah yang ke-7 yang ayatnya 143. Dan tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya. Maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci, supaya aku dapat melihatmu. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak dapat melihatku. Nah, sekarang kita berhenti dulu. Apa rahasianya? Firman Allah ini apa rahasianya di sini? Rahasianya adalah
Tidak ada siapa yang dapat melihat Gusti Allah. Siapapun rahasianya tidak akan dapat bisa melihat Gusti Allah. Poinnya hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Ini intinya. Hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi hamba itu terdinding daripada Gusti Allah. Karena selain wujud Gusti Allah, kalau masih ada rasa macam-macamnya, ada wujud hamba dan macam-macamnya, itu tetap tidak bisa akan melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terusannya, dawuh Gusti Allah, tetapi pandanglah ke gunung itu. Nah, pada ketika Nabi Musa memandang gunung itu, begitu juga Gusti Allah Subhanahu wa taala berpisah sementara daripada jiwa Nabi Musa, maka Nabi Musa pingsan. Bukannya mendengar akan letusan gunung tersebut, bukan. Jika ia tetap berada di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Ikut dari Gusti Allah Subhanahu wa taala begitu. Engkau adalah aku adalah engkau. Apa yang disaksikan Nabi Musa adalah menyaksikan dirinya di luar dirinya untuk sementara waktu. Itu loh. Setelah Gusti Allah Subhanahu wa taala bertajalli atau mendohirkan kebesarannya ke gunung itu, maka tajallinya itu menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah Nabi Musa sadar, kemudian Nabi Musa berkata, "Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepada engkau dan akulah orang yang pertama beriman pada zamanku." Nah itu kisahnya. Nah hanya sedikit kisah itu. Kita tarik pelajaran. Walau paparan sedikit tentang Nabi Musa melihat Tuhannya semacam itu. Sudah jelas itu. Bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala itu dapat dilihat. Tetapi bukannya dapat dilihat dengan mata yang kasar. Itu loh. Yang dilihat dengan mata kasar itu adalah hijab saja. Oleh karena itu, jangan sampean jadi salah kaprah. Itu loh. Maka sampean harus hati-hati. Kalau sampean salah kaprah, bisa-bisa sampean menjadi syirik. Dan juga bisa-bisa sampean menjadi kufur. Ya sebab salah kaprah sampean tadi. Maha suci Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha berkuasa, tiada daya sekalian makhluk. Melainkan hanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.